Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Agung Budiarto dengan NIM 2541008 dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan membahas mengenai larutan, konsentrasi, dan aplikasinya pada teknologi beton yang tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Baik, langsung saja ke materi. 1. Pendahuluan. Kimia di balik kokohnya beton. Beton adalah material hidrolik. Artinya, kekuatannya berasal dari proses pengerasan yang melibatkan air dan semen. Proses kimia kompleks ini sangat bergantung pada konsep dasar kimia, bagaimana zat-zat terlarut bereaksi dalam suatu medium cair. Memahami hal ini adalah kunci untuk menciptakan beton yang berkinerja tinggi. 2. Konsep dasar, larutan dan konsentrasi dalam kimia. Definisi larutan. Secara kimia, larutan didefinisikan sebagai campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama. Pelarut, biasanya air, jumlahnya lebih banyak, dan zat terlarut, ion, garam, atau molekul, jumlahnya lebih sedikit. Di dalam beton, air pencampur berfungsi sebagai pelarut universal bagi semua bahan reaktif. 3. Beton sebagai sistem larutan elektrolit. Reaksi hidrasi. Ketika air dan semen dicampur, terjadi reaksi hidrasi. Air pori yang tersisa di dalam beton mengeras menjadi larutan elektrolit basa tinggi. Larutan ini berfungsi sebagai medium di mana ion-ion alkali Na+ dan K+ dari semen terlarut. Dan melalui medium inilah produk hidrasi kunci seperti C, S, A, gel terbentuk dan tumbuh. Transportasi ion larutan air pori di dalam beton tidak hanya menjadi hasil akhir, tetapi juga medium transportasi. Ia membawa ion-ion reaktif ke dan dari partikel semen selama pengerasan. Lebih lanjut, ia juga menjadi jalur utama bagi penetrasi zat agresif dari lingkungan luar seperti klorida dan sulfat yang akan memengaruhi keawetan struktur. 4. Aplikasi 1. Kontrol konsentrasi pengotor air pencampur. Kualitas air. Kualitas air yang digunakan untuk mencampur beton harus memenuhi standar ketat. Standar teknik sipil menetapkan batas maksimum konsentrasi pengotor. Misalnya, konsentrasi klorida Cl- dalam air pencampur sering dibatasi agar tidak lebih dari 0,5 gram per liter, dan sulfat SO4 2 mil tidak lebih dari 1 gram per liter. Dampak ion agresif. Peningkatan konsentrasi ion berbahaya ini dapat menyebabkan kerusakan internal. 1. Klorida. Jika konsentrasi klorida total dalam larutan air pori melebihi ambang batas, ia akan memecah lapisan pasif pelindung pada baja tulangan, memicu korosi. 2. Sulfat. Konsentrasi sulfat tinggi akan bereaksi dengan produk hidrasi semen, kalsium aluminat, membentuk kristal ettringit yang bersifat ekspansif. Pembentukan kristal ini menyebabkan volume beton mengembang, menghasilkan tekanan internal, keretakan, dan kerusakan struktural. 5. Aplikasi 2. Aditif dan dosis konsentrasi presisi. Definisi dan penggunaan aditif. Aditif atau admixture adalah zat kimia yang ditambahkan ke beton dalam dosis yang sangat kecil, atau biasanya 0,1% hingga 3% dari berat semen. Untuk memodifikasi sifat beton segar atau keras, aditif umumnya diberikan sebagai larutan terkonsentrasi untuk menjamin kemudahan pencampuran. Superplasticizer. Salah satu aditif paling penting adalah superplasticizer atau high range water reducer. Ini adalah larutan polimer. Mekanisme kerjanya adalah ia mendeskripsikan partikel semen. Dengan kata lain, ia mencegah partikel semen saling menggumpal atau agglomeration. Dispersi ini secara drastis meningkatkan fluiditas yang memudahkan insinyur mencapai fase yang sangat rendah konsentrasi fasilitas semen tinggi tanpa kehilangan kemampuan pengerjaan. Kontrol dosis kritis. Konsentrasi atau dosis aditif yang ditambahkan harus dikontrol dengan sangat presisi. Dosis optimal memberikan efek maksimal.
Namun, kelebihan dosis konsentrasi aditif terlalu tinggi seringkali dapat menyebabkan efek merugikan seperti penundaan waktu peningkatan, retardasi yang ekstrim atau bahkan penurunan kuat tekan. Inilah mengapa kontrol konsentrasi menjadi fokus utama dalam produksi beton sebagai. 6. Aplikasi 3. Durabilitas di lingkungan agresif difusi ion. Struktur yang terpapar lingkungan laut atau tanah bersulfat tinggi menghadapi tekanan konsentrasi eksternal. Larutan ion agresif dari luar akan mencoba berpindah ke dalam beton melalui pori-pori dalam proses yang disebut difusi. Bergerak dari area konsentrasi tinggi atau lingkungan luar ke konsentrasi rendah air pori beton. Peran permeabilitas atau strategi utama untuk mencapai durabilitas tinggi adalah dengan memproduksi beton dengan permeabilitas yang sangat rendah, struktur yang sangat rapat. Hal ini dapat dicapai sekali lagi dengan menggunakan pas yang sangat rendah, konsentrasi pasta semen yang tinggi, beton yang rapat secara signifikan, memperlambat laju difusi ion agresif, memastikan bahwa ion-ion berbahaya tersebut tidak pernah mencapai konsentrasi ambang batas kritis di dekat baja tulangan. Aditif adalah bahan selain air, semen, dan agregat yang ditambahkan ke beton sebelum atau selama pencampuran dalam jumlah kecil, biasanya kurang dari 5% dari berat semen, untuk memodifikasi sifat beton segar atau mengeras. Janji teknologi aditif memungkinkan kita menciptakan beton berkinergi tinggi atau High Performance Concrete atau HPC yang sangat kuat, sangat awet, dan mudah dicor, mengubah beton dari material statis menjadi material rekayasa kimiawi. Aditif jenis 1. Pengubah kinerja air atau plasticizer, fungsi dan kebutuhan. Plasticizer atau pereduksi air adalah aditif paling penting. Tujuan utamanya adalah mengurangi jumlah air yang dibutuhkan untuk mencapai kemudahan pengerjaan atau workability tertentu, yang secara langsung memungkinkan faktor air semen atau fast lebih rendah dan kekuatan lebih tinggi. Mekanisme kerja super plasticizer modern seperti polycarboxylate ether atau PCA bekerja melalui mekanisme tolakan sterik dan elektrostatik molekul PCA terserap ke permukaan partikel semen. Struktur panjang dan bercabang PCA mencegah partikel semen saling menggumpal atau flokkulasi dan membuat mereka saling menjauh. Dampak pada kekuatan: dengan mendispersikan semen, aditif ini melepaskan air yang terjebak di dalam gumpalan semen sehingga air ini dapat digunakan untuk pengerjaan. Pengurangan air hingga 40% tanpa kehilangan selam atau kecelakaan memungkinkan pas sangat rendah, kurang dari 0,40, menghasilkan beton berkinerja ultra high performance concrete atau UHPC. Flowing concrete. Aditif ini juga digunakan untuk membuat beton mengalir. Flowing concrete atau beton sua padat, self-compacting concrete atau SCC, di mana beton dapat mengalir sendiri ke cetakan tanpa getaran, mempercepat konstruksi. 3. Aditif jenis 2. Pengontrol waktu ikat, akselerator dan retarder, akselerator atau pemercepat. Aditif ini mempercepat reaksi hidrasi, memungkinkan beton mencapai kekuatan awal lebih cepat. Ini penting untuk 1. Pengecoran saat cuaca dingin. 2. Pelepasan casting yang cepat produksi atau peracetan. 3. Contoh umum: kalsium klorida CaCl2 dan trethanolamine, mekanisme akselerator. Mereka meningkatkan konsentrasi ion tertentu di air pori yang bertindak sebagai katalis, mempercepat pembentukan produk hidrasi awal. Namun, penggunaan CaCl2 harus dibatasi ketat karena dapat memicu korosi tulangan. Retarder penghambat. Aditif ini memperlambat reaksi hidrasi, memperpanjang waktu di mana beton tetap dalam kondisi plastis. Ini penting untuk 1. Pengecoran volume besar, mencegah cold joint. 2. Transportasi beton jarak jauh. 3. Pengecoran saat cuaca panas. 4.
Contoh umum garam, lignosulfonat, gula. 4. Aditif jenis 2, peningkatan durabilitas air entering inhibitor, air entering agent AIA. Aditif ini dirancang untuk menciptakan dan menstabilkan pori-pori udara mikro yang seragam di dalam beton, berukuran 10 hingga 300 mU. AIA adalah surfaktan yang menurunkan tegangan permukaan air. Peran ketahanan beku cair, pori-pori udara mikro ini berfungsi sebagai katup pelepas tekanan, pressure relief valve saat air di dalam beton membeku. Air yang membeku berekspansi 9% dengan adanya pori-pori udara yang cukup. Air dapat bergerak dari pori kapiler kecil dari ke pori udara yang lebih besar, mencegah tekanan internal yang merusak struktur beton. Kerusakan beku cair. Corrosion inhibitor korosi. Aditif ini digunakan pada beton yang terekspos klorida, misalnya di lingkungan laut. Inhibitor misal kalsium nitrate bekerja dengan mempertahankan atau meregenerasi lapisan pasif baja tulangan sehingga mencegah ion klorida memicu korosi, bahkan jika konsentrasi klorida telah mencapai ambang batas kritis. 5. Aditif khusus. Teknologi inovatif Sirk Reducing Mixer atau SRA mengurangi tegangan permukaan air di dalam pori-pori yang merupakan penyebab utama penyusulan autogen dan pengeringan. SRA secara signifikan mengurangi keretakan akibat penyusutan, meningkatkan umur layar beton, self-healing agent. Ini adalah teknologi mutakhir di mana kapsul kecil berisi agen penyembuh, misalnya bakteri penghasil CaCO3 ditambahkan. Ketika retakan mikro muncul, kapsul pecah dan agen tersebut mengisi retakan, secara harfiah menyembuhkan beton dari dalam. 6. Penutup. Dari bahan mentah hingga jaminan mutu, struktural, kontrol dosis, akurasi, dan presisi kimia diperluas. Kita telah mengupas bagaimana aditif sebagai larutan kimia terkonsentrasi mampu memanipulasi sifat dasar beton. Namun, urusan ini sebenarnya bergantung pada kontrol dosis yang sangat tepat. Ingat, aditif ditambahkan dalam presentasi yang sangat kecil dari berat semen, sampai seringkali hanya 0,5 hingga 2% dosis yang sedikit meleset. Misalnya, kelebihan superplasticizer dapat menyebabkan segregasi ekstrim, sementara dosis akselerator yang kurang akan gagal mempercepat pengerasan atau yang berlebihan dapat memicu korosi dini. Teknologi modern ini adalah tentang kimia presisi yang didukung oleh sistem penimbangan dan pengukuran otomatis, bukan sekadar pencampuran kasar. Kontrol dosis yang akurat adalah jaminan mutu, integrasi, sinergi, dan kompatibilitas kimia diperluas. Kinerja tinggi beton modern jarang dicapai hanya dengan satu jenis aditif insinyur. Hampir selalu menggunakan efek sinergi dengan menggabungkan 2 atau bahkan 3 jenis aditif secara bersamaan. Bayangkan skenario, kita menggunakan superplasticizer untuk mencapai fase rendah atau kekuatan tinggi, air entraining agent untuk memastikan ketahanan terhadap siklus beku sampai cair, dan retarder untuk mengatur waktu pengerjaan selama transportasi yang panjang. Namun proses menuntut pemahaman mendalam tentang kompatibilitas kimia antar produk. 2 aditif yang bekerja sendiri mungkin baik, tetapi ketika dicampur, mereka saja bereaksi dan menetralkan efek satu sama lain, atau bahkan mempercepat hidrasi secara tak terduga. Oleh karena itu, uji coba dan jaminan kompatibilitas aditif adalah langkah kritis untuk mencegah kegagalan struktural yang disebabkan oleh reaksi kimia terduga di lapangan. Masa depan dan inovasi berkelanjutan. Teknologi aditif adalah mesin inovasi di balik beton berkelanjutan. Masa depan konstruksi melibatkan aditif yang memungkinkan penggunaan material daur ulang atau bahan semen alternatif atau suplementari cementitious material atau SCM dalam jumlah yang lebih besar, sehingga mengurangi jejak karbon beton secara signifikan. Inovasi seperti self-healing concrete, di mana kapsul bakteri atau polimer tertanam yang mampu memperbaiki retakan mikro sendiri saat terekspos air.
telah memasuki tahap komersial. Aditif ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang umur layan yang jauh lebih panjang. Selain itu, ada pengembangan aditif khusus untuk energi, seperti aditif konduktif untuk beton, pemanas atau pemantauan struktural, standar global dan tanggung jawab insinyur. Penggunaan aditif ini diatur oleh standar internasional yang ketat seperti ASTM dan SNI yang menentukan batasan dosis dan persyaratan kinerja. Penguasaan aditif berarti insinyur harus selalu mengikuti standar mutu ini. Aditif memungkinkan kita untuk membangun dengan lebih kuat, lebih cepat, dan yang terpenting lebih awet. Sebuah jaminan bahwa struktur beton yang kita bangun hari ini memiliki kualitas terverifikasi dan akan bertahan untuk generasi mendatang. Pesan akhir, intinya, aditif kimia telah mengubah beton dari komoditas sederhana menjadi material rekayasa yang canggih. Penguasaan terhadap cairan-cairan ajaib inilah yang membedakan konstruksi biasa dari infrastruktur berkinerja tinggi yang mendefinisikan dunia modern kita. Ini adalah ilmu kimia yang secara harfiah menopang peradaban kita. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.